Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna Ramadana. Ya Allah ya Rabb, berkahilah kami semua di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami pada dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara yang kami hormati dan seluruh sahabat-sahabat muslimah yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah dengan izin dan rahmat Allah kita bertemukan kembali di tahun 2000. Ini Bu Kemalanya yang Iya, Bu Kemala, Iya, Fris. oke. Ya, mungkin jaringannya Ustadz. Iya Bu. Atau gimana Ustadz? Mau langsung aja atau bagaimana Ustadz? Boleh ya mungkin senang ya. Malah masih Fris itu. Langsung aja, Han. Ya, langsung aja Pak Ustadz. Baik, oke. Eh, oke, saya izin share screen ya di layar Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Ibu Kemala udah balik nih. Ya, Iya, maaf barusan terputus Ustaz, maaf. Ya, ini ya, langsung aja ya, Mal. Langsung silakan Ustaz, silakan. ya, baik. Terima kasih Bu, Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ah, Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, Majelis Taklim Salsabila, kita kembali bisa berjumpa lewat layar ya di bulan Rajab ini, ya di bulan Haram, salah satu bulan Haram yang tentu saja eh, berarti memiliki banyak sekali faedah, banyak sekali keistimewaan, dan di bulan Haram ini berbeda dengan bulan Haram yang lainnya. Karena bulan Rajab ini berarti kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Sebagaimana tadi Ibu Kemala juga membacakan doa yang lazim kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Eh, Mudah-mudahan apa kita eh, betul-betul bisa mengambil banyak barokah dari bulan Sya'ban ini, bulan Rajab ini maksudnya. Kemudian persiapan kita nanti di bulan Sya'ban lebih intens lagi, dan mudah-mudahan sampai kemudian kita ke bulan Ramadan tahun ini. Selawat dan Amin ya salam Rabbal mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, eh, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin sharing bersama mengenai sholat sebagai hadiah Allah di bulan Rajab ini. Kenapa ini penting? Karena terus terang to the point aja ini bicaranya, to the point saja biar biar jelas. Kita sering, saya lah setidaknya sering dari kecil itu mendengar kalau sudah masuk bulan Rajab akan biasanya perayaan Isra Mi'raj gitu ya. Tapi terus terang saya bolak-balik mendengar, ya selalu mendengar mengenai kisah Nabi Muhammad SAW yang diberi perintah sholat, lalu beliau diajarkan oleh Nabi Musa dalam kisah tersebut untuk minta keringanan dari sholat itu kepada Allah gitu. Jadi bolak-balik beliau istilahnya minta keringanan kepada Allah
atas jumlah sholat yang diperintahkan Allah kepada kita. Nah, kenapa ini penting? Sudah saatnya untuk kita bahas lebih lebih dalam dan lebih lebih apa namanya lebih luas, karena hadis ini sebetulnya sahih, hadisnya sahih, ada di riwayat Imam Muslim dan Imam apa Bukhari gitu ya, Bukhari dan Muslim. Maksudnya kalau ada di kedua kitab itu namanya muttafaqun alaih atau hadis yang kuat gitu ya. Tapi dalam ilmu hadis sebetulnya ada kewajiban si ulama ini untuk menjelaskan mutolaahnya itu ya. Ibu-ibu, mutolaah itu ya namanya dalam bahasa Arab mutolaah, bahasa Indonesianya telaah, ya, telaahnya. Telaah itu menjelaskan nanti sudut pandangnya apa dari hadis-hadis tersebut. Sehingga jangan sampai ditangkap secara keliru atau dilihat dari sudut pandang yang justru bertentangan dengan hakikat makna yang sesungguhnya. Maksud saya begini, dalam hadis itu kalau tidak dijelaskan, maka yang tertinggal di benak kita, setidaknya saya, yang tertinggal di benak saya sebagai anak yang tumbuh bolak-balik mendengarkan kisah Nabi Nabi Muhammad minta dikurangin jumlah sholat itu, yang tertinggal adalah secara alam bawah sadar adalah bahwa sholat itu beban. Ya. Coba aja ibu-ibu kalau kita renungi sesuatu yang diminta untuk dikurangi, itu kan berarti sesuatu yang berat, sesuatu yang beban gitu ya, bukan berat saja tapi beban gitu ya. Kalau bisa dikurangi lah, ya karena nggak enak kira-kira begitu. Itu itu tanpa sadar masuk ke dalam alam bawah sadar kita, ibu-ibu. Nah, jadi ini berbahaya apalagi konteksnya kepada anak-anak atau cucu-cucu mungkin ibu-ibu ya, atau anak-anak yang tumbuh lahir di zaman yang modern ini, yang kritis gitu mereka itu. Kalau dulu sih kita ibu-ibu mungkin ya saya juga demikian nggak berani lah melawan orang tua gitu ya untuk disuruh sholat apa. Kalau anak sekarang mereka eh, kritis gitu. Nah, ini sebetulnya harus didudukkan lagi. Sudah saatnya lah gitu saya pikir gitu ya. Sudah saatnya untuk didudukkan lagi. Jadi dalam ilmu hadis sekali lagi ada ilmu mutolaah hadis, mentelaah. Dia dilihat dari sudut pandang mana itu. Karena dari hadis-hadis yang lain juga begitu, ibu-ibu. Saya kasih contoh dulu ya sebelum ini penting sekali sebagai landasannya gitu saya pikir. Jadi misalkan ada hadis kita sering mendengar Nabi SAW menyampaikan apa hadis tentang eh, amal apa yang paling baik atau yang paling bagus. Itu ketika Nabi ditanyakan pertanyaan yang sama tapi oleh orang yang berbeda, itu jawaban beliau juga berbeda-beda sehingga sampailah kepada kita beberapa hadis yang berbeda tentang pertanyaan yang sama itu. Amal apa yang paling baik? Sekali waktu Nabi menjawab, oh amal yang paling bagus, yang paling afdol, sholat ala waktiha. Sholat di awal waktu. Ada lagi yang tanya, pertanyaannya sama, tapi kemudian Nabi menjawab, amal yang paling baik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada lagi yang bertanya, pertanyaannya sama, jawaban Nabi kali ini adalah berperang di jalan Allah gitu. Nah, jadi dalam ilmu mutolaah nanti ditelaah, oh rupanya yang bertanya ini si Fulan. Boleh jadi Nabi di situ kenal si Fulan ini karakternya pengecut misalkan begitu ya. Maka itu ketika dia bertanya amal apa yang paling afdol ya Rasulullah, Rasulullah jawab perang di jalan Allah. Ada lagi yang bertanya kurang berbakti kepada orang tua, lalu oleh Nabi dijawab berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga misalkan ada satu ya hadis juga walaupun masih diperdebatkan kesohihannya tapi sering kita dengar juga misalkan aghdhabu halalan indallahi at-thalaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Nah, itu kalau tidak dijelaskan konteksnya, sampai-sampai banyak kasus saya sendiri menyaksikan dan banyak mendapati orang yang curhat bahkan sampai menyelesaikan persoalan, eh, apa ya, pernikahan itu jadi
jadi zolim kepada kedua belah pihak karena takut kalau nanti mengajukan perceraian, takut itu Allah murka. Padahal terjadi kezoliman di dalamnya, gitu. Kezoliman itu menzolimi lebih banyak orang lagi, gitu, Ibu. Ya ada pasangan hidup tuh sudah sudah hampir 20 tahun tidak lagi layaknya sebagai suami istri, gitu ya. Tapi hidup satu rumah, tidurnya juga dalam satu kamar, gitu, tapi tidak lagi layaknya sebagai suami istri. Itu tidak pernah seperti layaknya suami istri lagi, sudah 20 tahun, gitu. Nah, si si istri ini bertanya, gimana itu hukumnya Ustadz? Oh, itu menzolimi dan dosa besar. Karena apa? Karena kalau maaf ya, misalkan si suaminya kepada perempuan lain misalkan gitu yang tidak menikah, gitu ya. Nah, istrinya ibu kena kena dosa juga tuh. Saya bilang, loh, masa iya Ustadz? Loh iya. Karena apa? Tadi tidak ada penyelesaian di antara mereka. Kalau memang sudah tidak, kalau memang sudah ini kan persoalannya tidak mau bercerai, si istrinya apa namanya tidak lagi bisa apa menjadi istri lah buat suaminya, tidak mau membuka pintu maaf, kira-kira begitu, tapi juga tidak mau bercerai karena nanti gimana anak-anak dan lain sebagainya, dan juga tadi bersandar kepada kalimat eh, apa sesuatu halal yang paling dibenci Allah, gitu. Tapi akhirnya dengan tidak bercerai itu, tapi tidak eh, layaknya sebagai suami istri, akhirnya banyak persoalan, banyak kezaliman yang muncul, gitu. Nah, jadi harus didudukkan dengan baik hal-hal seperti ini. Begitu juga mengenai sholat ini, Bapak Ibu yang Bapak Ibu maaf nih, masih ke bawah nih tadi pagi ini. Ibu-ibu ya yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang Isra Mi'raj itu bolak-balik ya melobi kira-kira begitu, minta minta kurang rokaat sholat itu jangan dilihat dari sisi atau dari sudut pandang bahwa sholat itu supaya ringan, bukan, gitu. Nanti kita kehilangan maknanya. Tapi bisa dilihat misalkan betapa pedulinya Rasulullah SAW kepada kita umatnya, gitu ya. Yang kedua juga bisa dilihat dari bagaimana sosok Nabi Musa alaihissalam itu memang beliau itu agak nyeleneh. Nabi Musa itu dalam Al-Quran pun demikian ya, dijelaskan bagaimana Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang pernah minta minta kepada Allah untuk melihat Allah. Lah itu ya, minta kepada Allah untuk melihat Allah ya. Robbi arini anzur ilaik, ya Allah biarkan saya melihat dirimu, kata Nabi Musa itu ya. Itu kan nyeleneh sekali itu apa permintaan itu oleh Allah tidak dikabulkan. Malah kata Allah, qala lan tarani walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kata kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat aja gunung itu, nanti kalau gunung itu bisa berdiri kokoh setelah saya memperlihatkan keagungan saya, gitu kata Allah. Nah, berarti kamu bisa lihat saya, gitu. Nah, kemudian gunung itu hancur karena setelah Allah memperlihatkan keagungannya, bukan bukan dirinya tapi keagungannya, gunung itu hancur, Nabi Musa juga pingsan, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Musa itu eh, apa nyeleneh, gitu. Jadi boleh jadi kemudian eh, sudut pandangnya juga dari hadis tersebut demikian ya. Tadi surat Al-A'raf ayat 143 itu ya, 143. Nabi Musa minta melihat Allah, gitu ya. Jadi sebetulnya hadis itu penting untuk kita jelaskan supaya anak cucu keturunan kita yang akan datang itu tidak lagi melihat sholat sebagai satu tuntutan, tapi justru sebagai satu hadiah, sebagai satu eh, hal yang menyenangkan, yang dibutuhkan, gitu ya, oleh tubuh kita. Jadi misalkan kalau kita makan, gitu ya, makan itu kan karena kita melihat itu sebagai satu kesenangan, sebagai satu kebutuhan. Ya misalkan kita lagi jalan, lagi apa, belum makan tuh rasanya uring-uringan, gitu. Jadi kalau bisa berhenti dulu deh, cari tempat makan yang enak, cari tempat makan yang apa cocok, gitu kan. Ya terus kita bela-belain berhenti untuk makan. Kenapa? Karena kebutuhan. Ya, tapi kalau sholat, eh, karena kita nggak lihat sebagai satu kebutuhan, sebagai satu hadiah, maka kita biasa-biasa aja, mungkin nanti aja deh, bisa di bisa ditunda mungkin sampai akhir waktu misalkan begitu ya. Nah, jadi mungkin
kalau kita bisa menjelaskan ini di setiap bulan Rajab, setiap tahunnya, ya harusnya perayaan tentang hadiah itu yang lebih utama daripada apa sholat dinarasikan sebagai satu hal yang harus minta diskon seperti itu, karena itu tanpa sadar memberikan dampak atau memberikan kesan sholat itu sesuatu yang tidak enak. Oke. Nah, itu landasannya ibu-ibu yang dirahmati Allah supaya mindset berpikir kita itu berubah gitu ya. Sholat itu bukan tuntutan, dia adalah kebutuhan kita. Nah, kebutuhan apa saja yang akan bukan kebutuhan, hadiah apa saja yang sebetulnya ada dalam perintah sholat kepada Nabi SAW sejak Isra Mi'raj sampai sekarang? Tentu saja banyak aspeknya, tapi kali ini saya mungkin bisa menceritakan atau sharing satu aspek saja, yakni aspek gerakan di dalam sholat kita. Ya. Jadi dalam gerakan sholat kita itu ada macam-macam gerakan di situ dan semuanya adalah bentuk hadiah Allah kepada kita. Dalam hal ini gerakan sujud yang mungkin kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gerakan sujud, gerakan ruku lain lagi hadiahnya itu ya. Gerakan tasyahud lain lagi hadiahnya gitu. Jadi gerakan sujud yang kita bahas, yang seandainya tidak ada gerakan ini, wah repot juga kita ini apa untuk tubuh kita sendiri itu bisa banyak gangguan ya atau kerusakan ya dalam tubuh kita. Jadi yang pertama sujud ini satu-satunya posisi ibu-ibu yang dirahmati Allah ketika tubuh kita ya itu paling banyak mengasup oksigen dan paling banyak mengeluarkan karbon dioksida. Namanya respiratory gas exchange namanya dalam tubuh kita. Nah, jadi paru-paru kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara anatomi memang berbentuk seperti mangkok terbalik, gitu ya, dalam tubuh kita ini mangkok terbalik. Jadi kalau kita berjalan, kalau kita duduk, kalau kita tidur telentang, gitu ya, tetap posisinya seperti mangkok terbalik. Nah, hanya satu posisilah yang membuat mangkok terbalik ini bisa agak membuka, gitu. Bisa agak mengembang, membuka. Itulah posisi sujud. Nah, ketika dalam posisi sujud itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terjadi tadi gas respiratory gas exchange atau oxygenation, masuknya volume terbanyak dari O2 atau oksigen ke dalam tubuh kita, itu adalah ketika posisi kita sujud. Nah, jadi semakin banyak sujud, semakin lama sujud, ya, dan tentu saja semakin banyak juga ya. Tapi semakin lama kita sujud, maka semakin banyak pula oksigen murni yang masuk, yang bersih maksudnya bukan murni ya, bersih masuk ke dalam tubuh kita, karena saat itu juga karbon dioksida keluar langsung. Tapi kalau kita dalam posisi yang lain, seperti duduk, berdiri, tidak terjadi yang seperti itu. Nah, padahal oksigen itu dibutuhkan oleh sel-sel darah merah kita yang kemudian mengangkut oksigen tadi itu yang dibutuhkan oleh setiap organ di dalam tubuh kita. Nah, itu. Jadi dampak dominonya itu, efek dominonya itu banyak sekali. Ya, tubuh kita ini kan organnya itu sudah dipakai puluhan tahun kan. Kalau kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu kan organnya kepakai terus gitu. Nah, organ tadi butuh asupan O2 oksigen yang diangkut dibawa oleh sel-sel darah merah kita yang itu berasal dari oxygenation. Jadi kalau kita tidak banyak sujud, maka tidak banyaklah transportasi oksigen ke organ tubuh kita. Ya, rugi sekali kita, padahal semua organ tubuh kita membutuhkan itu. Juga tidak banyak keluarnya karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu kalau semakin lama nanti semakin berbahaya berada di dalam tubuh kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Eh, Nanti ibu-ibu ya gas atau respiratory gas exchange itu
masuknya oksigen itu ke dalam tubuh kita, ke dalam aliran darah kita itu juga ternyata membantu memperbaiki hemodinamik sistem atau hipertensi yang sifatnya pulmonary hypertension atau hipertensi karena banyaknya apa O2 gitu ya, banyaknya oksigen. Jadi sebenarnya kita bisa mengendalikan hipertensi secara secara sistemik itu di dalam tubuh kita lewat banyaknya sujud itu. Lewat banyaknya sujud, banyaknya masuk oksigen. Kita tahu nanti dampaknya luar biasa tuh kalau terus-terusan hipertensi gitu ya. Bisa jadi gagal ginjal gitu dan lain sebagainya, bisa jadi penyumbatan pembuluh darah karena hipertensi tadi membuat tidak stabil aliran darah di jantung kita dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah misalkan yang paling sering itu misalkan gagal ginjal misalkan gitu ya, sudah itu kemana-mana larinya gitu. Padahal tadi sederhana sekali kalau kita banyak sujud ya dalam 24 jam maka oksigen tadi diangkut oleh darah kita dan juga bisa menekan eh, apa eh, se- eh, hemodinamik sistem yang yakni menurunkan atau memperbaiki sedikit banyak hipertensi yang terjadi di dalam tekanan darah kita. Nah, begitu juga ibu-ibu yang dirahmati Allah ketika kita sujud tadi itu, posisi sujud tadi itu eh, membuat atau memungkinkan dari posisi itu karena terbuka tadi sampai ke dinding ke dinding paru-paru ya atau alveoli sampai terbuka begitu, maka yang menggumpal yang tersimpan biasanya di apa namanya di bawah organ eh, paru-paru kita yang tersimpan di dinding paru-paru tadi itu bisa keluar. Itulah yang kita alami juga waktu masa COVID-19. COVID-19 itu kan salah satu posisinya adalah prone position gitu ya, posisi seperti sujud itu supaya mengeluarkan apa virus-virus yang di COVID-19 itu ibu-ibu yang memang kepada paru-paru biar ininya tuh sasarannya kan gitu. Nah, jadi keluar dia lewat posisi sujud karena ketika itu terjadi ekspansi ke paru-paru kita tadi membuka gitu ya sampai nanti yang ada di dinding alveoli itu bisa eh, turun atau keluar. Nah, makanya juga sujud menjadi salah satu terapi bagi pasien-pasien dengan gangguan asma atau ya asma ya ibu-ibu. Nah, jadi kalau tidak ada sujud, wah berat sekali kita memelihara paru-paru kita. Padahal tadi dengan sederhana dengan sujud saja bisa diperbaiki. Nah, jadi sujud itu kepada organ paru-paru kita ya membantu treatment hipoksia atau kekurangan oksigen dalam sel darah merah. Itu dampaknya kemana-mana karena dibutuhkan oleh seluruh organ tubuh kita. Demikian pula asma atau akut respiratory disorder syndrome dan juga kita tahu dulu COVID-19 ya posisi sujud. Jadi saya pengen mengatakan dan ini yang harus kita sampaikan kepada generasi muda kita, kepada semua orang bahwa ini bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, merayakan hadiah Allah luar biasa ini. Ya, jadi kita baru bahas sedikit nih ya, nanti tambah lagi beberapa. Itu masih dalam kaitannya sujud. Tapi kan seluruh isi sholat itu semuanya hadiah luar biasa. Nah ini yang mesti kita rayakan gitu. Ya, adapun tadi hadis tentang Rasulullah yang minta mengurangi rakaat sholat tadi harus dijelaskan dengan lebih hati-hati supaya sampainya itu betul-betul adalah maksud atau dari sudut pandang yang benar gitu ya, sudut pandang yang benar gitu ya. Jadi saya membayangkan seandainya kita dijelaskan bahwa sholat itu dampaknya luar biasa seperti ini baru dari satu organ saja, nanti berikutnya
organ otak kita, ibu-ibu, wah, beda jadinya, bukan lagi tuntutan, kebutuhan ini justru. Nah, kalau kita tidak sholat atau tidak sujud atau sujudnya tidak tumakninah, nggak dapat semua ini, gitu ya. Nah, padahal itu hadiah yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, lanjut lagi. Eh, Sujud juga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain hadiah untuk organ paru-paru kita, demikian pula hadiah untuk seluruh sistem pendarahan yang ada, bukan sistem pendarahan, sistem blood sistem darah kita, ibu-ibu. Lewat apa dia? Jadi ketika kita sujud, eh, ada bagian otak yang sangat penting, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang tidak akan teraliri darah kecuali dengan posisi sujud yang benar. Ya, posisi sujud yang benar itu gimana sih? Posisi sujud yang benar itu adalah ketika hidungnya juga bersujud, Bu. Sebentar ya. Ini ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor nomor hadis 812 dan riwayat Imam Muslim nomor hadis 490. Jadi kalimatnya Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ah a'zubin alal jabhah, kata Nabi SAW. Saya itu diperintahkan untuk bersujud, ya, menempelkan 7 bagian tubuh. Lalu wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadain dan seterusnya, gitu ya. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jarinya menunjuk kepada hidungnya. Anfun itu artinya hidung. Anfihi, hidung beliau. Jadi beliau mengisyaratkan wajah ini tapi menunjuk kepada hidungnya. Jadi hidung itu harus sujud juga, gitu. Harus nempel ke tempat sujud hidung itu. Itu baru sujud yang benar. Sehingga yang disujudkan itu sebetulnya adalah bagian atas dari pelipis kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Bukan ini ya, bukan ubun-ubun ini ya, Bu, apa istilahnya, Bu? Itu bukan bukan ujung kepala ini, tapi ini yang di atas pelipis kita itu. Nah, kalau kita sujud mengikuti sunnah Nabi SAW ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu akan memungkinkan bagian otak kita yang sangat penting, yakni namanya suprachiasmatic nucleus. Karena suprachiasmatic nucleus itu memang berada di atas pelipis kita, Bu. Nah, dia di suprachiasmatic nucleus. Di gambarnya mau saya tampilkan ke ibu-ibu. So what I Ini, like to do, ini gambar aja, video aja. Dia menjelaskan suprachiasmatic nucleus. Ini bagian otak penting yang harus teraliri darah. Nah, itu mata kita. Persis di atas mata sedikit, di atas pelipis sedikit, ibu-ibu, ada bagian otak namanya suprachiasmatic nucleus. Nah, suprachiasmatic nucleus inilah yang harus sehat, gitu, teraliri darah, ya, suprachiasmatic nucleus. Nah, adanya di atas pelipis, Bu. Jadi kalau sujudnya tidak ngikuti sunnah Nabi, susah dia mengalirnya ke situ tuh. Jadi kalau sujudnya, maaf ya, nungging gini kepalanya tuh di kepala yang sini gitu, kena sujudnya, salah itu. Karena apa? Tidak bisa mengaliri sampai ke suprachiasmatic nucleus. Nah, apa sih suprachiasmatic nucleus itu? Suprachiasmatic nucleus ini adalah komandan, semacam komandan kepada seluruh sistem tubuh kita yang berdasarkan waktu kerjanya. Ya, jadi ada sistem imun tubuh, ada sistem pencernaan, ibu ya, ada juga kelenjar atau endokrin di dalam tubuh kita, di pankreas itu kelenjar, nanti ada lagi sistem saraf dalam tubuh kita, sistem otot-otot dalam tubuh kita, semua itu ada jam kerjanya. Nah, jam kerjanya, waktu kerjanya itu yang mengendalikan adalah si suprachiasmatic nucleus atau disingkat dengan SCN ini, Bu. Nah, dia kecil aja tuh dan posisinya betul-betul nyempil ya di eh, otak kita, di bagian otak, di bawah bagian otak namanya hipotalamus, sedikit kecil di situ, dan itu adanya posisinya di atas alis kita di tengah ini, ya, di atas alis kita sini. Nah, jadi kalau kita sujud
dengan mengikuti sunnah Nabi, dia teraliri darah sehingga dia sehat, ibu-ibu. Ya. Nah, otomatis kalau komandannya bagus, komandannya sehat, ya maka kita bisa 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 mengharapkan bahwa kinerjanya juga baik. Ya, kinerjanya mengatur semua sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ini gambarnya tuh di layar, ibu-ibu. Ya, jadi dia yang mengatur ritme di dalam tubuh kita secara 24 jam itu dia yang ngatur itu. Nah, jadi pencernaan kita kapan bekerja biasanya akan buang apa kotoran gitu ya, itu jam berapa itu dia yang menentukan, itu si suprachiasmatic nucleus itu yang memberikan perintah ya kepada tubuh, bagian kepada organ-organ tubuh. Nah, jadi ketika kita sujud dengan benar, maka kita sedang membuat si komandan dalam tubuh kita itu menjadi sehat, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Ini hadiah besar yang Allah berikan kepada kita lewat sholat. Jadi satu kali sholat, satu rakaat sholat kita sujud itu berarti 4 kali ya. Maaf, 2 kali. Satu rakaat berarti berapa kali sujud tuh? Satu, dua kali sujud ya. Satu rakaat 2 kali sujud. Ada 17 rakaat dalam satu hari. 17 kali 2 berarti ya, ibu-ibu ya. Ya, 17 kali 2 berarti ada berapa tuh? 34. 34 kali kita sujud. 34 kali kalau kita sujud dengan tumak ninah, kira-kira katakanlah mungkin beberapa menit gitu ya. Mungkin ya kurang lebih 1 menit sampai 1,5 menit gitu. Kali 34, wah sudah 45 menit kurang lebih kita sujud dalam satu hari kalau digabungkan itu. Nah, jadi aliran darah ke dalam suprachiasmatic nucleus kita tadi itu bisa diasup dengan baik, dengan cukup lah, kira-kira kurang lebih begitu. Ya, jadi sehat dia si suprachiasmatic nucleus itu, sehingga fungsinya juga bisa kita kita harapkan dengan baik. Ya, gitu. Nah, ini yang kedua, Bu. Jadi setelah paru-paru, ternyata juga bagian otak suprachiasmatic nucleus membutuhkan sujud kita. Jadi butuh sholat kita itu ya untuk bisa si suprachiasmatic nucleus bekerja dengan baik. Lalu, Bu, ya begitu kita sujud dengan tumak ninah ya nih, Nabi SAW bahkan kalau malam hari itu kalau sholat tahajud itu sujudnya beliau itu sampai kurang lebih selama kira-kira membaca ayat Al-Quran 50 ayat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 994. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, Siti Aisyah bercerita, Nabi Muhammad itu kalau sholat tahajud sekali sujudnya itu kira-kira kurang lebih seperti membaca Quran 50 ayat. 15 menit Saya udah aja. hitung-hitung 50 ayat tuh kira-kira 10 menit, Bu. 10 menit ya. 10 menit. Jadi satu kali sujud 10 menit. Gitu ya. Kalau kita 10 menit bisa buat 10 rakaat. Salatnya itu. Kalau Nabi itu satu kali sujud doang tuh 10 menit itu, Bu. Lama sujudnya. Gitu ya. Nah, ternyata, Bu, sujud yang lama seperti itu semakin lama semakin bagus ya. Itu ternyata tadi suprachiasmatic nucleus sudah. Ternyata semakin diperlama kita sujud itu, semakin dari suprachiasmatic nucleus tadi akan mengalir lagi ke bagian otak berikutnya yang lebih dalam, itu yang membutuhkan sujud lebih lama, yakni namanya OVLT atau OVLT ya. Nah, apa itu OVLT? OVLT itu singkatan dari Organum Vasculosum of the lamina terminalis. Nah, ini istilahnya nggak usah diribetin ini ya. Mungkin kalau ibu-ibu dokter mengerti nih ya, Bu Dokter Refni dan lain sebagainya. Tapi kalau buat kita uh, cukup memahami saja bahwa OVLT ini adalah bagian otak yang akan teraliri darah setelah darah itu mengalir kepada suprachiasmatic nucleus, baru kemudian kepada OVLT. Nah, di tulisannya ya, di jurnal penelitian yang diterbitkan oleh National Library of Medicine di Amerika bertanggal 21 Juni 2024. Blood flow
aliran darah judulnya ya. Ini kalau ibu-ibu mau membaca jurnalnya bisa diketik di Google dengan judul ini, nanti akan keluar. Jadi blood flows from the SCN toward the OVLT within a new brain vascular portal pathway. Ya, jadi ternyata aliran darah dari suprachiasmatic nucleus terus sampai ke OVLT itu itu ternyata ada portal. Portal itu gerbang ya, yang bisa eh, mengaliri atau sampai kepada seluruh bagian otak yang lain dan juga kepada seluruh tubuh kita melalui systemic blood atau sistem pendarahan kita. Nah, di tulisannya nih ya. Jadi yang saya merahin Bu di layar tuh, yang saya kasih garis merah tuh ya. Dari sini sebetulnya saya merahin lagi di sini nih. Nah, itu ya, ini saya merahin. Ini yang diberi garis merah tuh. This finding highlight a previously unknown central nervous system communication pathway. Jadi dalam jurnal ini, temuan dalam jurnal ini itu menjelaskan bahwa ada suatu central nervous system communication pathway, ada jalur komunikasi yang ada di sistem saraf otak kita yang sebelumnya tidak diketahui, previously unknown central nervous system communication pathway, gitu ya. Yakni apa? Dari SCN kepada OVLT dan kepada seluruh jaringan otak kita ya, lewat systemic blood atau sistem pendarahan, dan juga di kalimatnya ya, in both of this brain portal pathway the target sites relay signal broadly to both the brain and the rest of the body. Gitu. Jadi dia akan mengalirkan ke seluruh bagian otak kita dan seluruh tubuh kita lewat systemic blood atau sistem pendarahan kita, sistem aliran darah kita, ibu-ibu. Nah, jadi kalau kita nggak sujud-sujud gitu ya, sistem ini tidak bekerja dengan baik. Kalau tadi sudah sampai SCN mengatur waktu bagi seluruh organ tubuh dan juga sistem kerjanya. Nah, semakin dilamakan lagi itu sampai kepada OVLT, ya, organum vasculosum di lamina terminalis istilahnya itu, dan itu ternyata membuka pathway, membuka jalur komunikasi ya terhadap seluruh bagian otak dan demikian pula sampai ke seluruh bagian tubuh kita lewat systemic blood tadi itu ibu-ibu. Gitu ya. Lebih jauh lagi bahkan ya, OVLT ini kalau teraliri darah lewat suprachiasmatic nucleus tadi ya, blood flow tadi itu salah satu keuntungannya juga ya, selain mengaliri ke seluruh systemic blood ya, adalah yang saya lingkari ya, avoiding dilution ya, avoiding dilution, menghindarkan sistem pendarahan kita dari terlalu encer. Terlalu encer darah itu ternyata tidak bagus. Karena apa? Nanti kalau terjadi pendarahan maka akan terus keluar gitu ya. Dan juga bisa menjadi kesebalikannya atau viskusitasnya bisa menjadi semakin tinggi atau kekentalannya gitu ya. Nah, jadi sistem ajaib dari darah kita yang bisa mengental dan mengencer itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, itu juga dijaga oleh OVLT ini. Tadi aliran darah dari SCN ke OVLT tadi membuat sistem pendarahan kita itu terhindar dari dilution atau pengenceran yang terlalu encer di sistem pendarahan kita. Jadi kalau terlalu encer juga berarti di situ kurang adanya protein atau albumin ya, dan tentu saja kurang mengangkut O2 atau oksigen, ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi pokoknya luar biasa lah gitu kalau bahasa awamnya gitu. Kalau kita sujud yang lama, sujud yang tumak ninah, terus sujud yang ikut sunnah Nabi SAW, hidung kita tempelin ke tempat sujud gitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, luar biasa dampaknya kepada kita. Hadiah ini kita nggak akan tahu kalau kita tidak
tidak buka gitu. Nah, maka itu alangkah baiknya kalau setiap kali Isra Mi'raj, setiap kali apa nama bulan Rajab kita ingatkan lagi. Ini saya ada beberapa undangan pengajian PKK, pengajian majelis taklim gitu ya, ibu-ibu gitu ya di beberapa masjid di ini tuh. Nah, saya akan sampaikan ini, makanya saya minta kalau bisa ada displaynya gitu kepada panitia tuh. Wah, Ustadz biasanya kalau ceramah Isra Mi'raj ceramah aja nggak pakai display gitu. Enggak, saya mau displaykan gitu ya. Mungkin ini agak beda tapi nggak apa-apa gitu. Kenapa? Saya nggak mau jadi tablik akbar yang cuma lewat begitu saja, tapi kepingin menjelaskan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu menjelaskan kepada anak-anaknya nanti gitu. Setiap tahun kita rayakan hadiah ini. Hadiah yakni sholat ibu-ibu ya. Hadiah luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nah, eh, selain kepada OVLT, ibu-ibu, terakhir ya mungkin ini, dari SCN tadi juga memberikan, sebelum sampai kepada SCN, dengan posisi sujud yang menempel kepada hidung, juga darah akan teralirkan kepada bagian otak depan kita, yakni prefrontal cortex, ya, di bagian otak yang depan. Kalau tadi kan SCN di dalam ya, otomatis ketika kita sujud seperti sunnah Nabi, itu teraliri sampai SCN, teraliri sampai OVLT kalau lebih lama lagi. Kalau lebih tumakninah yang lama gitu sujudnya tuh teraliri. Nah, untuk sampai ke SCN otomatis melewati juga prefrontal cortex kita. Nah, ini penting sekali prefrontal cortex ini, Ibu-ibu. Kenapa demikian? Karena ternyata di otak kita kompartemen atau bagian yang menyimpan memori itu ada 6, Bu. Ada 6 yang menyimpan memori dalam otak kita itu. Ya, ada basal ganglia. Basal ganglia itu posisinya ada di tengah. Ya. Nah, basal ganglia itu biasanya akan menyimpan memori yang berkaitan dengan motorik, gerakan motorik, gitu ya. Memori berkait dengan motorik itu kenapa kita bisa sikat gigi sambil mikirin sesuatu, karena yang bekerja tuh basal ganglia. Kenapa kita bisa nyetir sambil ngobrol? Bahkan kalau ibu-ibu katanya bisa nyetir sambil bisa make up, bisa bisa bikin alis kan ibu katanya begitu. Saya nggak tahu juga. Saya pikir juga, apa iya gitu ya. Nah, itu yang bekerja tuh basal ganglia tuh, ya, gerakan motorik gitu ya, yang tersimpan di bagian atau kompartemen otak basal ganglia. Nah, begitu juga ada bagian otak namanya hipokampus ya di bagian otak belakang kita. Nah, itu menyimpan memori yang long term memory. Jadi kalau memori kita bisa ke hipokampus semua, wah kita jadi orang jenius gitu ya. Nah, begitu juga ada bagian otak namanya amigdala di limbik sistem kita. Ini yang paling dekat dengan jantung. Dan di amigdala itulah tersimpan memori yang berkaitan dengan emosi, emotional weight atau beban emosi gitu ya, yang terkait dengan emosi itu kesimpannya di situ. Nah, memang dia posisinya lebih dekat kepada jantung. Jadi kalau dia tertrigger gitu ya, memori yang sifatnya emosi itu tertrigger, maka dia lebih cepat ya bisa mengasup aliran darah dari jantung karena posisinya ada paling dekat dengan jantung. Nah, sebetulnya yang kita butuhkan untuk jadi orang baik, untuk jadi orang yang baik dalam hidup ini adalah banyak-banyak mengeluarkan memori dari bagian otak prefrontal cortex kita yang depan ini, Bu. Disitulah memori yang berkaitan dengan apa, kebijaksanaan, wisdom gitu ya, terus berpikir eh, apa namanya, higher thinking, dia berpikir lebih 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 tinggi apa dan lain sebagainya gitu ya, yang baik-baik lah gitu ya, ada di bagian prefrontal cortex kita. Banyak sekali sudah penelitian dilakukan mengambil otak para psikopat ya ibu-ibu ya. Jadi rupanya psikopat itu, orang psikopat yang pembunuh berantai lah apalah, itu ada diteliti Bu ternyata ya. Dan bagian sama-sama mereka itu punya satu kesamaan, bagian otak prefrontal cortexnya tuh rusak.
Apakah mereka pernah jatuh waktu kecil, apakah mereka pernah terjadi apa gitu ya, bagian prefrontal cortexnya itu rusak ya, sehingga dia tidak punya lagi empati, tidak punya lagi rasa kasih sayang atau apa gitu, nggak ada gitu. Nah, jadi bagian otak prefrontal cortex yang depan ini Bu, ya, itu kalau tidak teraliri darah, ya maka dia tidak sehat tentu saja. Ya, eh, bagian otak tuh kalau nggak dipakai lama-lama menciut, itu ya, seperti juga otot-otot tubuh kita, otot tubuh kita kalau nggak dipakai, misalkan orang kakinya nggak dipakai gitu ya, nggak dipakai jalan gitu ya. Kemarin itu bapak mertua saya almarhum sebelum wafat juga karena beliau lama di rumah sakit itu ya. Berapa 3 bulan kalau nggak salah ya di rumah sakit itu, sampai betisnya itu, kakinya itu diberi mesin oleh dokter untuk biar terus bergerak gitu. Jadi dibuat kayak bergerak gitu ya. Itu penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu bisa menciut, bisa mengecil gitu ya, bagian tubuh kita. Begitu juga bagian otak. Kalau nggak dipakai mengecil. Nah, orang-orang yang psikopat itu bagian otak depan jadi jarang dipakai gitu. Jarang sehat. Artinya juga kalau kita jarang teraliri darah, itu disitulah kemudian terjadi bahaya. Ya, bagian otak ininya, depannya ini jarang teraliri darah. Nah, yang dipakai bagian otak amigdala yang emosi terus. Nah, akhirnya lama-lama terjadilah kekerasan, kriminalitas gitu ya, yang sadis-sadis dan lain sebagainya itu karena bagian otak yang depan itu sudah sakit gitu, sudah jarang teraliri darah, sudah tidak sehat gitu ya. Jadi frontal lobe atau otak besar, Bu. Nah, di otak besar itulah penelitian pernah dilakukan oleh Elizabeth Loftus ini profesor di eh, apa di apa nama kampusnya ini, saya lupa nama kampusnya itu, eh kampus terkenal ya, saya lupa namanya, Itu di UCI, Amerika ya. Universal Demikian California. juga di University of Michigan awalnya, tapi kemudian dia pindah ke mana tuh ya, saya lupa kalau nggak salah. eh Ya, di penelitiannya yang pertama itu dilakukan di Michigan University. Nah, jadi Elizabeth Loftus tuh meneliti bahwa banyak kasus di Amerika itu orang salah salah mengeksekusi memori. Ya, memori itu bisa berdusta, gitu ya. Lewat penelitian ini, ya, eh, dituliskan atau ditampilkan dalam American Psychological Association ya. Jadi jurnal penelitian yang ada di situ, episode 91 ya. Jadi our memories may not be as reliable as we think. Jadi memori kita tuh sebetulnya tidak seterpercaya itu. Bahkan dia bisa memanipulasi. Memory can be manipulated. Ya, di Elizabeth Loftus nih penelitian itu gitu ya. Eh, Rupanya terjadi terjadi manipulasi, ibu yang dirahmati Allah, oleh memori kita atau dari memori kita itu karena lemahnya bagian otak prefrontal cortex. Kita tidak mengingat kebaikan orang, kita tidak mengingat kemungkinan yang lebih besar gitu, kita tidak membuka ruang untuk kemaafan dan lain sebagainya gitu ya, karena yang di yang dipakai hanya bagian otak lain, kompartemen bagian lain, terutama sekali kompartemen bagian amigdala. Nah, jadi singkat cerita, kalau orang jarang mensujudkan prefrontal cortexnya tidak banyak teraliri darah, makin lama makin berkurang fungsinya, gitu ya, makin menciut terus, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, disitulah terjadinya bahaya dalam memori yang dia produksi untuk dirinya sendiri gitu. Nah, jadi orang yang gampang emosional kalau sesuatu itu karena memang bagian otak amigdalanya itu bisa menghijack, bisa mematikan seluruh bagian otak lain, termasuk mematikan bagian otak yang bekerja untuk kebijaksanaan tadi atau wisdom tadi, yakni prefrontal cortex. Nah, jadi
Luar biasa, fungsi sujud ini luar biasa. Dan bukan hanya sekedar sujud, tapi sujud yang tumakninah gitu, yang lama gitu. Jadi kepada paru-paru, kepada otak kita terutama itu dibutuhkan sujud ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kebutuhan kita. Ini anak-anak kita mesti tahu ini. Generasi-generasi kita, cucu-cucu mungkin ya yang sudah punya cucu mesti paham ini, supaya mereka tidak lagi melihat sholat sebagai tuntutan, tidak lagi melihat sholat sebagai satu hal yang berat, yang gak enak untuk dilakukan. Lagi enak-enak main suruh sholat. Gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan begitu. Lagi enak-enak main, nanti dulu kek. Nah, itu karena dia tidak tahu bahwa tubuhnya butuh sholat, butuh sujud gitu. Semacam asupan nutrisi bagi tubuh. Tubuh kan butuh makan. Eh, apa kita kan butuh makan. Nah, begitu juga bagian-bagian tubuh kita butuh gerakan-gerakan sholat. Jadi ini kita belum bicara soal kekhusyuan gitu ya, yang luar biasa lagi dampaknya atau benefitnya. Ini kita baru bicara sekedar soal gerakannya saja, dan baru satu doang lagi gerakannya nih. Ya kan dari sekian banyak gerakan yang lain itu ibu ya. Nah, jadi sudah saatnya lah kita mengabarkan, kita menjelaskan kepada sebanyak-banyaknya orang bahwa di bulan Rajab ini hadiah Allah luar biasa, yakni perintah sholat. Itu hadiah, itu bonus gitu. Itu ada apa namanya ya? Ada banyak kebaikan di situ. Nah, jadi jangan jangan sampai yang ditangkap itu adalah sholat itu suatu beban atau suatu tuntutan ya, yang nggak enak. Ya, harusnya kita merayakannya sebagai suatu hadiah besar Allah untuk kita semua. Oke, saya pikir mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Fokus kepada satu gerakan dulu, yakni sujud, Bu, ya. Di sini aja udah luar biasa menurut saya hadiahnya kepada organ paru-paru dan kepada organ otak kita yang memang sangat complicated itu, ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Bu Kemala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Insya Allah pagi ini kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa bahwa Isra Mi'raj itu adalah sesungguhnya kado terindah Ustaz ya dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad, tentunya juga kepada kita semua sebagai umatnya. Ini merubah sudut pandang kita. Kita tahu bahwa selain sholat itu pertama memang perintah Allah ya Ustaz, perintah Allah dan juga sarana komunikasi kita terhadap Allah. Tapi kita juga sekarang lebih paham bahwa sholat adalah suatu kebutuhan, nutrisi yang sangat kita butuhkan dalam tubuh dan jiwa kita. Insya Allah Ustaz, ilmu ini akan kita teruskan kepada anak-anak kita agar mereka menikmati sholat mereka dan mereka bisa menjadi ahli sholat insya Allah. Amin. Baiklah Ustadz, kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Kami persilakan untuk ukti-ukti yang bergabung untuk memanfaatkan waktu ini dengan bertanya hal-hal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj atau sholat, atau mungkin ada yang masih berhubungan dengan peristiwa di bulan Rajab ini. Kami persilakan. Makasih. Mbak Mala tanya dong. Mbak Mala. Silakan Mbak Nur, monggo. Silakan Bu Nur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Dari penjelasan Ustadz tadi, kita jadi mengetahui bahwa makna atau manfaat sujud itu sangat luar biasa, kan begitu. Yeah. Apalagi dengan kaitan dengan oksigen, aliran darah dan sebagainya, kan begitu. Nah, oksigen aliran darah itu kan memang sebetulnya dibutuhkan oleh apalagi khususnya untuk orang-orang tua ya kan Ustadz. Tapi di sisi lain orang-orang tua ini kan sekarang sering punya masalah dengkulnya sakit, pinggangnya sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan sujud ya, biasanya sholatnya dengan duduk. Nah untuk mendapatkan hadiah dari selain dari sujud itu, yang mereka yang sholatnya duduk itu bisa didapatkan dari mana nih Ustadz supaya mendapatkan juga fungsi manfaat aliran darah, oksigen dan sebagainya itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, baik Bu Nur, terima kasih. Nah, ini menarik ya. Jadi pertama ada beberapa jawaban ya. Yang pertama, dari sinilah kita
maaf ya, yang masih bisa sujud, ayo kita nikmati. Gitu ya. Iya, betul. Iya. Karena nanti kalau eh, mumpung masih bisa sujud, jadi sujudlah yang syahdu yang lama gitu ya. Bagaimana dengan yang tidak bisa sujud? Begini Bu, jadi sebetulnya sholat duduk itu bisa Mm-mm. bagi ibu-ibu yang sudah yang tidak yang sholatnya duduk itu untuk sholat-sholat nafilah atau sholat-sholat sunnah yang di rumah ibu lakukan, misalkan sholat tahajud gitu ya, atau sholat duha, duduknya jangan di kursi gitu. Tapi katakanlah misalkan di sofa misalkan. Ibu nggak apa-apa duduk aja di sofa. Di sofa, terus ada panjangnya gitu. Atau katakanlah mungkin biar gampang ibu membayangkan misalkan di tempat tidur nih ya. Ibu duduk Iya. di tempat tidur. Nah, jadi nanti di tempat tidur itu ibu bisa setengah sujud. Hmm. Duduk-duduk tapi duduknya gitu ya dalam apa duduk yang nyaman gitu, duduk yang nyaman itu boleh setengah sujud. Nah, jadi tetap bisa dilakukan bentuk sujud walaupun tidak sempurna, Bu. Nah, itu jawaban pertama untuk sholat-sholat yang sifatnya Sunnah. Sunnah. nafilah ya atau sudah di rumah ibu masing-masing gitu. Jadi di atas sofa atau di atas kasur. Yang kedua, memang ada nanti belum tidak kita bahas hari ini, tapi kalau kita khusyuk Bu dalam sholat itu, maka terjadi juga hormonal disruption, terjadi juga Hmm. eh, pembentukan hormon-hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan kita ketika kita khusyuk. Ya, jadi Hmm. misalkan hormon serotonin kita itu ya mengalir atau terbentuk ketika kita betul-betul merasa bonding, terikat dengan Allah. Ya, jadi dengan hormon serotonin itu yang diproduksi sebagian besarnya oleh usus kita dan kemudian reseptornya ada setidaknya 14 di otak kita, itu sebetulnya seperti bisa apa istilahnya menambal atau membayar, mengkompensasi apa yang sudah tidak lagi bisa didapat dari gerakan sujud tadi itu. Jadi sederhananya bagi kita yang mungkin ibu-ibu yang sudah tidak bisa sujud seperti sempurna begitu, ada dua cara. Yang pertama, kalau sholat malam atau sholat duha di kasur bisa, atau di sofa yang empuk bisa setengah sujud. Yang kedua adalah perbanyak khusyuknya. Nah, dari Hmm. khusyuk itu lahirkan sebanyak-banyaknya hormonal disruption ya. Saya sebetulnya ada di sini. Jadi supaya nanti dapat kebayar dari situ, kebayar dari khusyuknya sholat itu. Nah, ini Bu. Jadi sholat khusyuk itu menghasilkan hormon oksitosin dan serotonin yang banyak. Ya, oksitosin itu nanti eh, apa tercipta dari meaningful word, kata-kata yang kita baca itu kita pahami betul gitu ya, bacaan sholatnya, bacaan tahiyatnya, bacaan iftitahnya, kemudian kita kita baca dengan syahdu, dengan meditasi yang sungguh-sungguh, itu menghasilkan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini kita butuhkan juga oleh jantung kita terutama nih tadi dia seperti aliran darah yang bisa Benar. disampaikan lewat OVLT. Sekarang bisa dikompensasi lewat oksitosin. Ini jalur hijau nih yang gambar hijau Bu, itu jalur oksitosin, ya, oksitosin projection. Yang terutama sekali membutuhkan asupan oksitosin adalah jantung kita. Nah, Iya. dan juga semua organ yang lain, organ pencernaan, macam-macam. Nah, itu ada ketika kita bermeditasi dengan sungguh-sungguh, membaca Hmm. kalimat-kalimat yang meaningful, artinya dalam Hmm. bahasa kita khusyuk dalam sholat. Nah, itu. Nah, jadi itu mengkompensasi. Begitu juga ini apa ginjal kita dan lain sebagainya. Itu pankreas gitu ya, kelenjar timus dan lain sebagainya. Itu sangat membutuhkan oksitosin. Ya, begitu juga kelenjar gonad atau peranakan ya. Ya kalau di ibu-ibu berarti ovarium, kalau di bapak-bapak itu ada di testisnya, prostat ya. Nah, begitu juga serotonin. Di serotonin itu juga dihasilkan dari meditasi. Hmm. Dihasilkan dari meditasi. Jadi meditasi yang sungguh-sungguh dan dilakukan secara rutin gitu, itu akan menghasilkan serotonin. Nah, serotonin nanti itu sangat sangat berpengaruh karena serotonin itu diproduksi
sebagian besarnya oleh usus ya, dan kemudian diasup oleh otak kita. Ada setidaknya 14 reseptor di otak kita. Jadi itu ada gut brain axis. Jadi dari usus ke otak, otak ke usus, usus ke otak gitu. Nah, itu butuh serotonin, dan itu sangat terkait ketika kita bisa bonding kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yakni terjadi saat kita meditasi. Meditasi itu kan bahasa orang sana ya. Kalau Ya. bahasa kita sholat. Jadi sholat khusyuk itu menghasilkan serotonin dan oksitosin ya, itu. Jadi eh, harusnya semangat ibu-ibu atau kita yang sudah tidak bisa sujud, ayo kita semangat lebih khusyuk daripada orang yang masih bisa sujud. Kenapa? Karena Ya. disitulah kompensasinya gitu ya, dibayarnya tuh di situ gitu, dapatnya tuh di situ gitu. Kira-kira begitu Bu. Walau alam bisa. Ya. Saya mau tanya, Mas Tat. Ya Bu, Bu Hadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah kan memang ada sunnah Nabi kan yang sunnah muakkad untuk mengerjakan qobliyah ba'diyah, Ustaz ya. Artinya kalau ditambah-tambah kan jadi kita lebih dari 40 rakaat kan untuk sujud untuk sholatnya, dan sujudnya juga jadi lebih lebih lama ya, Ustaz ya. Betul. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana orang-orang wanita yang masih mendapat menstruasi, kan mereka setiap bulan tuh ada waktu yang tidak bisa Bisa. sujud gitu ya. Apakah bisa digantikan? Pertama. Terus kedua pertanyaannya adalah di agama lain tuh kan juga ada meditasi semacam yoga gitu ya, Ustadz ya, yang ada Ya. posisi seperti kita sujud gitu ya. Iya, Itu iya. bagaimana Ustadz apa namanya perbedaannya? Terima Iya. kasih. Iya, menarik sekali Bu Hadi. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan wanita yang sedang menstruasi, terus kan dia nggak sholat tuh. Kalau kita perhatikan itu sebetulnya setimbang. Artinya apa? Yang dikeluarkan itu adalah darah-darah yang eh, akan menjadi penyakit gitu. Darah kotor yang akan menjadi penyakit. Nah, itu sebetulnya proses juga untuk menyehatkan, membersihkan badannya, fisiknya. Jadi kalau laki-laki kan nggak ada itu, makanya membutuhkan selalu untuk sujud. Jadi makanya seorang wanita yang, nah ini juga harus kita sampaikan nih kepada anak-anak putri kita ya, jangan sampai mereka beralasan masih padahal sudah, cuman malas saja gitu, karena malas sholat gitu. Begitu selesai bersih gitu, kita membutuhkan untuk segera sholat supaya tadi pembersihan tubuh itu terus terus terjadi. Tadi sempat terjadi lewat keluarnya darah kotor gitu ya, lewat cara itu. Nah, setelah itu selesai, terus terjadi pembersihan, terus terjadi perbaikan tubuh lewat sholat. Nah, jadi itu sama sebetulnya. Ketika tidak sholat, tapi terjadi pembuangan lewat jalur yang lain gitu. Yang kedua, mengenai yoga, betul sekali Bu. Jadi yoga itu sebetulnya seperti sholat gitu ya, beberapa gerakannya tuh nih dalam yoga itu nih, saya ada gambarnya nih ya, berposisi ini namanya Ardha Uttanasana gitu ya. Itu persis seperti posisi ruku gitu ya. Begitu juga sujud, ini kan ruku belum kita bahas nih. Ruku itu meluruskan lumbar tulang belakang kita yang isinya memang kumpulan saraf semua tuh, saraf pusat gitu ya, dari otak ke tulang belakang kita. Itu jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebetulnya apa ya istilahnya tuh, boleh jadi dulu syariat juga yang seperti itu di zaman nabi-nabi terdahulu kan, boleh jadi dulu namanya agamanya apa, nabinya mungkin Siddhartha Gautama misalkan gitu ya dulu ya, tapi begitu ada Nabi Muhammad ya sudah selesai semua kan, harusnya gitu. Makanya di situ kita lihat kok ada kesamaannya gitu ya. Tapi dalam sholat kita harusnya kita lebih mendapatkan lebih banyak, karena harusnya kita fokus kepada bacaannya yang ada di dalam itu. Tapi gerakannya betul. Gerakannya itu mirip seperti gerakan sholat kita. Nah, saya menduga itu adalah juga syariat yang dulu pernah diturunkan Allah. Karena dulu juga udah ada perintah sholat, Bu. Sejak zaman sejak Nabi Ibrahim itu sudah ada perintah sholat. Apalagi zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Dan boleh jadi dulu pernah turun Nabi yang kemudian dikenal dengan nama-nama seperti tadi Siddhartha Gautama lah, Buddha lah, apa gitu ya, mungkin saja ya. Walaupun kita belum punya data yang valid mengenai itu, tapi setidaknya dari beberapa gerakan itu kita melihat
ada kesamaan atau kemiripan. Ya. Demikian kira-kira, Bu. Ya, makasih Pak Ustaz. Terima kasih. Mak Kemala. Silakan ya, silakan. Yang lain yang mau bertanya, kita masih ada waktu Ustaz ya, sampai 11.30 ya Ustaz ya. Ah, ya. Silakan. Mungkin boleh ditulis di chat kalau memang tidak mau secara... Oh ya Ustaz, tadi pertanyaan saya maksudnya menekankan yang sunnah Nabi untuk melakukan qobliyah badiah Oh itu iya, kan iya. bagian itu ya Ustaz ya? Iya, betul sekali, Bu. Iya, tadi saya kalau kita hitung semuanya, wah itu lebih dari cukup itu kita waktu Iya, kita untuk membuat terapi kepada diri kita lewat sujud ya, apalagi sholat zuhur misalkan kalau mau dilakukan semua gitu ya, ada total berarti ada berapa tuh? 12 sama sama iya, sama zuhurnya sendiri kan ya, iya. empat empat gitu, 4 kali 3, Ini 12. ya, Ustaz. Terus sholat ba'diyah asar gitu ya. Soal Qobliyah, qobliyah, maksud saya qobliyah asar. qobliyah asar 2 tambah 4 6. Itu 12 tambah 6 udah 18 tuh. Terus apa ba'diyah maghrib, qobliyah maghrib Badiah Iya. maghrib. 5 Terus Mbak berarti. dia maghrib, Iya, Maghrib. ba'diyah maghrib 2. maghrib ya Isa. Ya, terus ba'diyah isya 6, sama sholat isyanya jadi 6. Wah, udah berapa tuh? Terus Tahajud tambah duha ya. tahajud 40 2 rakaat bisa dilakukan ya Ustadz Lebih. ya. 40 iya 40 rakaat iya. rakaat gitu. Kalau kalau Iya. 2 kali sujud udah 80. Ya kan Dan 1 menit sujud masih aja. pernah simulasi hitung-hitung juga dengan sholat duha, misalnya kita 8 rakaat, sujud Iya. 8. Itu bisa mencapai 50 loh Ustadz. Kembali Ada lagi orang, ke kembali lagi ke 50 rakaat ya Ustaz ya. 50 rakaat yang awal saya hadis itu. oh, itu memang pernah simulasi aja. Oh, Masya Allah, kok jadi jumlahnya seperti pertama kali kalau Rasulullah menerima perintah Iya, rakaat ya, walau alam Ustadz ya. Jadi betul betul Bu, betul. Ya, jadi sebenarnya apa? Dan bisa dilihat dari sudut pandang itu juga kan, hadis tadi itu 50 rakaat itu. Tapi dan itu Masya Allah, ya pentingnya menganggap sholat itu bukan beban tapi kebutuhan itu Ustaz. Kan biasanya kita saat ini selalu mikir, waduh belum sholat nih jadi kayak beban. Padahal, aduh saya mau sholat nih karena saya butuh gitu. Itu yang Ah, berubah mindset itu loh Ustaz. betul, betul, betul. Iya, kalau ketika kita udah berubah, apa dampak positifnya juga lebih baik karena kalau kita misalkan ya kita kan ada senengnya gitu, seneng, waduh seneng gitu karena misalkan kita mau makan apa nih yang kita pengen makan nasi Padang misalkan gitu ya, yang apa gitu kan. Nah, begitu dapat itu kan ada buncahan kebahagiaan gitu ya, itu bikin lebih sehat lagi. Tambahan juga tuh dari apa hormon dopamin kita karena kita berhasil mendapat menjalankan sesuatu yang kita sukai atau yang hadiah ya, gitu. Itu latihan itu kan mindset kita, merubah mindset kita ini Ustaz yang bahwa ini Iya, butuh gitu ya, bukan beban. betul. Bahwa ini hadiah gitu ya. Hadiah, ya, bukan bagian dari hadiah Allah. memang Eh, kewajiban kita jadi mutmainah Ustadz ya, Insya Allah ya. Kita Amin. memang sholat dengan niat juga kita tahu esensinya. Cuman kan sekarang selalu timbul pertanyaan Ustadz, kenapa sih kok dia sholatnya, dia ahli sholat kok, tapi kok perbuatannya tidak merefleksikan sebagai ahli sholat. Kan masih terjadi Ustadz. Biasa Iya, juga adalah di lingkungan saya. Maksudnya ada peristiwa yang dia baru sholat loh dari masjid waktu kami tadabbur alam ya. iya, Dia iya. baru masjid, terus tapi ada peristiwa yang memancing emosi dia, tapi terus dia bisa mengeluarkan kata-kata yang zolim gitu loh. Jadi kita akan teringat semua, Astagfirullah, ini sholatnya gimana ya? Nah, itu gimana ya Ustaz ya? Nah, kalau itu Bu Kemala dan Ibu-ibu, itu sebetulnya kembali ke syarat dan ketentuan berlaku itu. Quran surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45, Bu. 29, Surat 45. Al-Ankabut ayat 45. Ya. Nah, boleh kalau Ibu lagi buka, boleh mungkin dibacakan terjemahnya. 29, 45 Ustaz ya. Ya, Al-Ankabut 29 ayat 45. Saya baca ini Ustaz ya. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Nah, Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. nah.
Nah, di kalimat itu ibu-ibu, tadi yang dibacakan Bu Hadi tadi, redaksi bahasa Arabnya begini, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Nah, wawu yang ada di tengah-tengah ayat itu, wa aqimis sholah itu menunjukkan bahwa tidak boleh terpisah antara utlu ma uhiya ilaika minal kitab dan aqimis sholah. Sederhananya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah, pahamilah bagian dari kitab suci ini, dan dengan modal itu dirikanlah sholat. Oh. Jadi itu syaratnya supaya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata, makanya kalimat berikutnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang seperti itu bisa Dan mencegah mencegah. seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Yang seperti apa? Yang berisi kepahaman dari Al-Quran. Nah, kalau cuma membaca saja dalam sholat tanpa ada kepahaman, syarat dan ketentuannya tidak genap, tidak terpenuhi. Cuma gerakan mekaniknya saja, otomatis tidak terpenuhilah syarat bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar sesuai ayatnya tadi itu. Nah, jadi makanya PR-nya adalah menjelaskan kepada diri kita isi dari dalam Al-Quran ini, lalu kita bawa untuk sholat. Eh, Baru setelah itu, setelah selesai sholat yang seperti itu, yang kita baca di Al-Fatihah misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Oh, semuanya tercipta lewat nama Allah, lewat kehendak Allah, termasuk saya gitu ya. Kemudian Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Ada alif lam ma'rifah di situ, bahwa semua pujian yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah, bukan milik siapapun. Bahkan juga berarti tidak ada yang menjadi milik saya, semua milik Allah. Itu kalau diresapi bacaan itu di dalam sholat, pasti setelah sholat tidak akan terjadi perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau cuma baca aja, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dia karena butuhnya karena lain, seperti hanya di mulut saja, nggak sampai ke dalam hati, tidak sampai ke dalam pemahaman, ya otomatis seperti orang Bu, seperti orang Indonesia, seperti orang, maaf nih ya, saya pakai ras nih ya, seperti orang Jawa, orang 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 Aceh gitu ya, atau orang Sunda menyanyikan lagu Batak. Eh, Mana ngerti dia yang dinyanyikan itu apa? Nggak tahu isinya apa. Lagu Batak ini. Atau sebaliknya lah. Orang Batak nyanyi lagu Sunda. Atau lagu Lombok. Nggak ngerti dia bahasanya. Walaupun dia bisa menyanyikannya dengan indah. Tapi dia nggak tahu isinya. Nah, akhirnya nggak masuk ke dalam jiwanya. Nah, makanya kalau kita lihat ada orang Batak. Maaf dia kalau ada orang Batak. Ini hanya contoh saja. Orang Batak menyanyikan lagu Batak sampai nangis dia. Kita yang nggak ngerti bingung, kenapa nangis dia orang gitu. Begitu juga menyanyikan lagu Aceh misalkan gitu ya. Bugong jempa, kok dia nangis ya nyanyi lagu itu ya gitu. Nah, karena kita nggak ngerti bahwa lagu itu dulu mungkin dijanjikan di kampung halamannya, bla 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 dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak memberi dampak. Nah, begitu juga ketika kita sholat. Apa yang kita baca kalau tidak dipahami, ya sama seperti orang Aceh mendengar lagu Batak nggak ngerti, atau sebaliknya orang Jawa dengan lagu Kalimantan nggak paham apa isinya gitu karena tidak tahu makna di balik itu. Nah, jadi syarat dan ketentuannya berlaku, yakni pahami bagian dari kitab suci, lalu dengan itu dirikanlah sholat, ya termasuk dalamnya surat Al-Fatihah. Ya. Kira-kira demikian, Bu. Bisa nggak tuh Ustadz itu dijadikan salah satu materi untuk pengajian Ustadz? Maksudnya Boleh, bagaimana boleh. kita supaya lebih lebih apa ya lebih mengetahui sampai dalam seperti tadi kan Ustadz memberi contoh Supaya bacaan dampak Al-Fatihah dan seterusnya. supaya Iya, dampak sosial betul artinya mewarnai kehidupan kita, Ustadz. Karena kan betul. juga selain apa perbuatan-perbuatan yang mungkar juga masih banyak yang melanggar perintah Iya, Allah. iya, Hal-hal yang masih dilakukan. Auzubillah min zalik. Jadi sayang sekali Ustadz di iya lingkungan kita. betul. Iya boleh, insya Allah, Bu. Al-Fatihah memang penting sekali sebagai modal utama nih ya. Ayat batin ya Ustadz ya. Heeh. Titin, mungkin satu pertanyaan lagi silakan. Yang lain mana nih? Silakan ditunggu. Kalau soalnya oh tapi pipit itu. Siapa? Saya nggak Titit mau pernah. nanya. Nggak dia pipit pamit. Oh, oke oke. Apa lagi yang Hmm. mau nanya? Siapa lagi? Titit mungkin mau tanya, silakan. Kelihatannya
Soalnya semua jadi lagi merenungi, lagi mendeteksi bagaimana sholat kita ini Ustaz. Mudah-mudahan bisa benar-benar jadi suatu hal yang kita butuhkan, kita lakukan dengan sepenuh hati dan kita memahami terutama Ustaz ya. Dan Betul. Hadiah ya, hadiah. Ya, itu nomor sebagai hadiah. sebagai bentuk kasih sayang Allah ya Ustaz ya untuk Betul, kepada kita. kalau tidak ada yang bertanya mungkin Ustaz kita tutup Baik, dengan doa. Halo, Oh, silakan. Ada siapa ini? saya Ibu Aat. Oh, Aat. buat, ya silakan buat. Ya, Mau nanya itu Apa buat? iya mau nanya sholat itu apa karena umur atau apa ya? Apa memang kalau sebelum sholat kan kita selalu berdoa supaya nggak ganggu gitu ya? Itu loh kalau udah lagi baca surat misalnya ayat kursi itu pernah gitu ya nggak sering pokoknya pernah gitu. Maksudnya bagaimana caranya? Lagi baca gitu tiba-tiba blank gitu. Apa tuh Ustaz? Sampai kaget saya. Masa Iya. sampai blank banget. Makasih Ustaz. Iya, usia itu. Aging ya Ustaz. iya, iya. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor buat dari ibu-ibu. Pertama ya satu faktor itu ya. Ya, iya. Tapi ada juga faktor lain tuh memang ada jin khusus ya, yang memang kerjaannya tuh mengganggu sholat. Jadi itu tuh kan setan itu kan ada kabilahnya ya, ada pasukannya tuh ya, surat ke-7 ayat 27 itu. Jadi ya surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu atau iblis itu bersama dengan pasukannya itu melihat mengintai kita dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Nah, jadi salah satunya itu ada yang saat sholat, ada. Ada setan yang khusus diutus untuk menghancurkan rumah tangga, ada. Ada setan yang khusus diutus kerjaannya untuk menutup telinga kita ketika azan subuh, ada. Jadi kalau kita kelewatan azan subuh itu, sholat subuh itu Iya. hanya dia juga tuh. Nah, jadi banyak faktor. Maka itu gimana caranya? Caranya memang sebelum kita sholat tuh kita baca ta'awuz, Bu. Atau kalau mau yang lebih panjang lagi, jadi sebelum niat itu kita Kalau baca minum ta'awuz itu ya. dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim atau lebih panjang a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma Ya. khalaq atau misalkan Rabbi ini a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, itu kalimatnya. Ya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kehadiran bisikan setan dalam sholat saya. Nanti bisa juga bentuknya tuh kalau sholat sendiri, ini rokaat ketiga apa rokaat kedua ya gitu. Ya, betul. Oh iya, betul. Itu bagiknya diulang atau baca surat lain? Kalau kita udah lupa, diamin aja dulu, kemudian beristighfar. Kalau masih, Oh, boleh. kalau ibu masih ingat, lanjut. Kalau tidak, ganti surat lain. Begitu juga saat lupa rokaat, sebaiknya ibu ambil rokaat yang paling kecil. Misalkan gini, ini udah ketiga apa kedua ya? Kalau ragu, ambil yang kedua gitu. Kalau ragu langsung aja tutup. Assalamualaikum. Oh, kok Ya, ya. Jangan ibu lagi tadi rokaat kedua apa ketiga gitu ya. Nah, kalau ragu dihitung aja dari yang kedua. Ada yang kedua. Iya. Terus sujud sahwi ya, Ustaz? Sujud nanti di terakhirnya kita sujud sahwi. Kalau kita lupa rokaat tadi. Tapi kalau yang tadi bacaan, misalkan ibu lagi baca ayat apa, kok tiba-tiba blank ya lupa, udah diamin aja dulu, terus Ganti. istighfar. Kalau emang muncul lagi ingatannya ya lanjut. Tapi kalau nggak muncul ganti aja dengan ayat yang lain. Karena itu bagian dari sunnah aja, tidak wajib. Ya. Ya, Ustaz. Syukran, Ini Ustaz. ada Iya, Bu. pertanyaan di chat dari Mbak Emma. ya, Ustaz. Saya bacain ya. Iya, Ini aku silakan. bilang kalau kita sujud semakin lama semakin bagus. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah kan kita ikuti imam, nggak bisa sujud lama. Pertanyaan saya, kalau dia harus sujud apa boleh kalau sedang berjamaah dan imam sudah selesai sujudnya, kita nambah sekitar 10 detik untuk tambahan baca doa-doa. Boleh nggak Ustaz? Oh, oke. Jadi boleh saja kita di sujud terakhir itu nambah sendiri karena memang rukun berikutnya sudah habis.
tidak ada lagi. Jadi yang tidak boleh itu kita ketinggalan 2 rukun sholat. Ya, jadi bisa 2 rukun tuh kan gini ya. eh Misalkan kita lagi sujud nih di rakaat pertama, kalau kita nggak buru-buru diri, nanti imamnya udah selesai baca Al-Fatihah dan surat, dia sujud, dia ruku, kita baru naik sujud dari sujud. Nah itu yang nggak boleh. Jadi sudah ketinggalan 2 rukun itu nggak boleh. Jadi kalau kalau sudah sujud terakhir, boleh aja kita lama karena rukunnya tinggal 1. Ya ini tinggal tasyahud saja dan nanti salam. Itu artinya kalau kita ketinggalan atau imamnya sudah salam, itu baru ketinggalan 1 rukun. Nah, jadi masih boleh. Ya, kira-kira begitu. Sampai 2 ya ketinggalan rukunnya Ustaz. Ya, ya yang nggak boleh 2, ketinggalan dua rukun. Sampai kita blank itu kan kadang-kadang juga pernah di rakaat kedua itu, ini kalau kita sholat 4 rakaat Ustaz ya, rakaat kedua itu kita lupa tuh tasyahud awal. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Kita Nggak boleh apa-apa. ketiga Tasyahud nggak apa-apa? nggak apa-apa. Tasyahud awal itu sebetulnya hanya sunnah saja dalam beberapa mazhab. Dalam beberapa mazhab itu yang wajib itu yang rukun itu tasyahud akhir. Nah, jadi eh, nggak apa-apa. Jadi tasyahud awal itu tadi udah tasyahud belum ya? Misalkan gitu ya. Makanya kalau rakaat 3 dan rakaat 2 ambil yang 2. Jadi itu baru kedua gitu. Tapi kalau memang kelupaan tasyahud awal itu tidak masalah karena aslinya dia hanya sunnah saja bukan rukun. Jadi nggak perlu sujud sahwi untuk kalau kelupaan tasyahud awal, Ustaz. Ya sebenarnya nggak perlu, tapi kalau ibu mau sujud sahwi, afdol juga gitu, lebih afdol gitu. Karena Ya, kita kan apa istilahnya mohon ampun lah gitu kepada Allah bahwa kita lupa gitu. iya. Jadi apapun yang kita ragukan dalam sholat kita, kita sujud sahwi aja sebaiknya Ustaz ya. Iya betul, sebaiknya begitu. Baik. Baik Ustaz, kita tutup dengan Ya, doa. Ada beberapa kawan kita yang sedang sakit. ya. Mungkin saya sebutkan Ibu Fitri, salah satu pengurus Pasabila. Mohon doanya Ustaz, dan juga mungkin Baik. yang lain kurang sehat. Ini lagi sering banyak batuk-batuk nih Ustaz, cuaca. Iya nih, ya. Lalu pancaroba. Juga Baik, mau mantu baik. juga Ustaz. Misalkan Oh, siapa? jodohnya juga ada Oh, teman-teman yang lagi mengharap oh iya. mantu, juga mengharap cucu, insya Allah semua dilancarkan. Tahunnya tadi tahun yang berkah Ustaz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Baik, Ibu-ibu, kita bacakan suratul Fatihah ya tadi untuk rekan-rekan yang kurang sehat, demikian pula keluarga, mungkin keluarga kita atau keluarga dari anak-anak kita yang kurang sehat atau kurang dalam kondisi yang sakit. Tadi juga ada pengurus ya dari Salsabila juga yang belum sehat. Al-Hazidiyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء أمراضنا واجعله لذنوبنا ممحصا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Kajiannya. Makasih banyak untuk silaturahimnya. Insya Allah berkah semuanya. Silaturahim kita.